Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Inisri Septiani dengan NIM 2200018403 dari kelas I dengan dosen pengampu Bapak Ali Tarmuji. Di sini saya akan menjelaskan tugas yang telah saya kerjakan dari tugas 8 sampai tugas 12. Yang pertama yaitu ada pertemuan ke-8 tentang JavaScript lanjutan. Di dalamnya itu ada pernyataan kondisional, yaitu ada if dan switch. Kemudian ada pernyataan perulangan yang di dalamnya ada for, while, dan do while. Kemudian ada pernyataan function, yaitu ada fungsi rekursif, fungsi buatan sendiri, fungsi yang dibuat sendiri. Kemudian ada pernyataan objek, yaitu ada subjek dari browser, objek standar JavaScript, objek array, objek date, objek radio, dan objek password. Kemudian di atas ini ada codingan dari tugas pertemuan ke-8 tentang JavaScript lanjutan. Kemudian juga ini adalah tampilan jika kita buka codingannya di Chrome. Seperti ini tampilannya. Kemudian ada yang kedua, ada pertemuan ke-9 tentang server side programming, yaitu web server sintak dasar SSC. Konsep web server yaitu merupakan sebuah perangkat lunak yang dipasang di server, berfungsi sebagai penerima permintaan request berupa halaman web melalui HTTP atau HTTPS dari klien yang dikenal dengan browser web dan mengirimkan kembali respon hasilnya dalam bentuk halaman-halaman web yang umumnya berbentuk HTML, biasanya menggunakan port 80. Kemudian apa itu PHP? PHP merupakan sebuah bahasa scripting yang dibundle dengan HTML yang dijalankan di sisi server. Bahasa ini memungkinkan para pembuat aplikasi web menyajikan halaman HTML dinamis dan interaktif dengan cepat dan mudah yang dihasilkan server. PHP juga dimaksudkan untuk mengganti teknologi lama seperti CGI. Kemudian di atas ini adalah codingan dari tugas pertemuan ke-9, yaitu server-side programming tentang web server sintak dasar SSC. Itu dilihat di atas, ini adalah codingannya. Dan ini adalah tampilan tugas dari pertemuan 9 jika kita buka di Chrome. Seperti ini tampilannya. Kemudian yang ketiga ada pertemuan ke-10, server-side programming tentang percabangan dan perulangan. Percabangan dalam pemrograman adalah kemampuan program untuk memilih jalur yang berbeda berdasarkan kondisi yang diberikan. Ini memungkinkan program untuk membuat keputusan berdasarkan situasi yang ditemuinya. Dalam percabangan, kita menggunakan pernyataan kondisional seperti if else atau switch case. Kemudian ada perulangan. Perulangan dalam pemrograman digunakan untuk mengulangi blok kode tertentu sejumlah kali atau selama kondisi tertentu terpenuhi. Hal ini memungkinkan program untuk melakukan tugas yang berulang atau memproses setiap elemen dalam rangkaian data. Kemudian ini adalah codingan dari tugas pertemuan 10, tugas 10.2.1, server-side pemrograman, percabangan dan perulangan. Ini adalah codingannya. Kemudian ini adalah tampilan tugas dari pertemuan 10, tugas 10.2.1 jika kita jalankan di Chrome. Kemudian ini juga adalah tugas dari pertemuan 10, tapi ini yang ada tugas 10.2.2. Kemudian yang keempat ada pertemuan 11, server-side programming tentang penanganan form. Ada berbagai cara penanganan form, yaitu ada form input tipe teks atau password, kemudian ada form input tipe radio, kemudian ada form input tipe checkbox, form input tipe combo box, kemudian ada form input tipe teks area. Hal penting dalam perencanaan form. Dalam merancang sebuah form inputan, setidaknya ada 3 hal yang penting. Yang pertama ada metode dari sebuah form menentukan bagaimana
data inputan form dikirim. Metode ini ada dua macam, yaitu ada get dan post. Metode ini menentukan bagaimana data inputan dikirim dan diproses oleh PHP. Kemudian yang kedua ada action. Action dari sebuah form menentukan di mana data inputan dari form diproses. Jika action ini dikosongkan, maka dianggap proses form terjadi di halaman yang sama. Jadi halaman form dan halaman proses bisa saja dipisah atau dijadikan satu. Kemudian yang ketiga ada submit button. Merupakan sebuah tombol yang pada umumnya berfungsi sebagai trigger pengiriman data dari form inputan. Jika tombol ini ditekan, maka data form akan dikirimkan atau diproses ke halaman yang sudah ditentukan pada atribut action. Kemudian di atas ini adalah tugas dari pertemuan 11 tentang penanganan form. Di sini ada nama program, kemudian ada capture program atau codingannya, kemudian ada capture luaran yaitu hasil dari codingan tersebut ketika dibuka di suatu browser, kemudian ada penjelasan juga dari codingan tersebut. Yang kelima ada pertemuan ke-12 server-side programming tentang array dan fungsi di PHP. Array merupakan tipe data terstruktur yang berguna untuk menyimpan sejumlah data yang bertipe sama. Bagian yang menyusun array disebut elemen array yang masing-masing elemen dapat diakses tersendiri melalui indeks array. Indeks array dapat berupa bilangan integer atau string atau asosiatif. Kemudian ada function di PHP. Function dalam PHP dikelompokkan menjadi dua, yaitu fungsi yang disediakan oleh interpreter PHP dan fungsi dibuat oleh user atau UDF. Tiap versi PHP memiliki kelengkapan fitur fungsi yang berbeda-beda. Ada yang fungsi kompatibel, ada yang tidak kompatibel antar versi. Kemudian bisa dilihat di atas ini adalah tugas dari pertemuan 12 yang telah saya kerjakan, server-side programming tentang array dan fungsi di PHP. Di sini ada nama program, kemudian ada capture program atau codingan dari program, kemudian ada capture luaran yaitu hasil dari codingan itu jika kita buka atau kita tampilkan di suatu browser, kemudian ada penjelasannya. Mungkin ini saja yang dapat saya jelaskan tentang tugas yang telah saya kerjakan dari pertemuan 8 sampai pertemuan 12. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.